Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, muridku kelas 3? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Takbir. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab di kelas 3. Sebelum kita memasuki pelajaran, memasuki materi, ada beberapa hal yang harus Pak Wahab tekankan. Apa saja itu? Ini berkaitan tentang yang harus kalian kuasai selama pelajaran Pak Wahab, khususnya bahasa Arab. Apa saja itu? Kita bisa lihat pada layar. Yang pertama, kalian harus menguasai kemampuan melafalkan. Apa arti melafalkan? Melafalkan artinya mengucapkan, berbicara. Apa yang akan kalian bicarakan, apa yang harus kalian ucapkan adalah semua kosakata dalam bahasa Arab. Jadi kalian sudah harus mampu mengucapkan, belajar mulai sekarang untuk membaca huruf-huruf dalam bahasa Arab. Bagi yang sudah Iqra, udah Iqra 5, Iqra 6 mungkin sudah bisa karena sudah mampu membaca gabungan huruf, apalagi yang sudah Al-Quran. Untuk yang belum, maka Pak Wahab harap simak selalu dan selalu serius untuk mengikuti pelafalan kosakata yang Pak Wahab ucapkan nanti. Misalnya pelafalan, ada kata hadah, hadah, hadah terdiri dari dua kata, ha sama za. Hada apa artinya? Hada artinya ini. Ada lagi surtiyun. Apa arti surtiyun? Ada yang masih ingat? Biasanya kalau surtiyun pasti ingat semua, bahkan rebutan untuk angkat tangan. Surtiyun artinya polisi. Surtiyun terdiri dari beberapa kata. Coba kita lihat. Shin, ro, to, sama ya. Kalau digabung jadi surtiyun. Nah, itu maksud Pak Wahab. Jadi kalian sudah mampu untuk melafalkan. Belajar mulai sekarang. Yang kedua, kemampuan yang harus kalian kuasai adalah kemampuan untuk menghafalkan kosakata. Kalau dulu di kelas 2, Pak Wahab sering memberikan teknik menghafal. Apa tekniknya? Dengan menyanyi, bernyanyi. Contohnya Pak Wahab kasih contoh, jangan ketawa. Contohnya, lagu pertama. Kaifa haluk ana bil khair man ismuka ismi Wahab min aina anta ana min Depok madza ta'lam Arabiyah. Itu lagu pertama. Ayo siapa yang masih ingat angkat tangan. Biasanya Nadine, Mahera, Arin, Fadel biasa angkat tangan. Lagu yang kedua contohnya, menghafalkan lagu yang kedua contohnya. Apa lagu yang kedua ya? Coba. Oh, ya lagu yang keempat. Surtiun itu polisi, isyaratul murur rambu-rambu, isyaratul akhtar lampu hijau, isyaratul ahmar lampu merah. Tuh lagu keempat, biasanya udah hafal. Jadi nanti kalian akan menggunakan teknik menyanyi untuk menghafalkan. Bahkan nanti Pak Wahab akan menyuruh membuatkan sebuah video. Tapi nanti. Kemampuan yang harus dikuasai selanjutnya. Kemampuan ketiga. Yaitu menulis. Di kelas 2 Pak Wahab sangat menekankan pentingnya menulis.
Kenapa? Karena menulis itu penting. Karena orang belajar tidak lepas dari namanya menulis. Apalagi kita belajar agama Islam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang ditulis dalam tulisan Arab, bahasa Arab. Maka kalian harus mampu menulis. Di kelas 3 ini jangan sampai ada yang banyak ngeluh kalau menulis bahasa Arab. Berusaha. Walaupun nulis dari awalnya hurufnya jelek, nulis aja. Lama-kelamaan nulis akan menjadi bagus. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Artinya orang yang selalu berusaha pasti hasilnya selalu bagus. Dan yang terakhir, warnanya hijau, nomor 4 adalah goalnya. Adalah gabungan dari kemampuan 1, 2, dan 3 dalam sebuah latihan. Biasanya Pak Wahab kasih praktek. Praktek pertama, menghafalkan kosak. Praktek pertama, melafalkan. Ntar buat video pelafalan kosakata. Ntar Pak Wahab menilai bagaimana pelafalan kosakatanya. Surtiunnya udah benar belum? Isyaratul mururnya udah benar belum? Misalnya pelafalan. Kedua, hafalan lagunya bagaimana? Udah benar apa belum? Udah menghafalkan apa belum? Misalnya. Ketiga, tulisannya udah rapi apa belum? Di situ Pak Wahab akan menilai semuanya. Dan terakhir adalah latihan. Latihannya seperti kalian menjawab soal atau menerjemahkan atau mengartikan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ataupun kebalikannya, mengartikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Oke, sampai sini kalian paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Baik, kita masuk pada pelajaran pertama. Di bawah ada gambar. Ini Pak Wahab masih pakai buku yang lama nih. Soalnya Pak Wahab mau memberikan dasarnya dulu. Dasar kayak kemarin, Pak Wahab ingin mengulangi dulu. Pelajarannya tentang Asma'ud Dars. Asma'ud Dars, Asma'u. Artinya nama-nama. Ini yang Pak Wahab tandain. Ad-Dars. Ad-Darsi artinya pelajaran di sekolah. Berarti kali ini kita akan mempelajari tentang nama-nama pelajaran di sekolah menggunakan bahasa Arab. Oke, kalian siap? Kita masuk. Baik, kita masuk pada kosakata. Poin pertama, kemampuan pertama yang harus kalian kuasai adalah melafalkan. Apa arti melafalkan? Melafalkan artinya mengucapkan. Bagaimana cara mengucapkan? Kalian harus baca dulu. Ikutin Pak Wahab. Baik, materinya kali ini tentang nama-nama pelajaran yang ada di sekolah, khususnya pelajaran agama. Yang pertama, tolong ikutin Pak Wahab. Pak Wahab baca, kalian ikutin. Yang pertama, al-aqidatu wal akhlaq. Pak Wahab ulang. Al-aqidatu wal akhlaq. Pak Wahab ulangi. Al-aqidatu wal akhlaq. Apa arti al-aqidatu wal akhlaq? Al-aqidah, lihat buku yang dibawa. Al-aqidah artinya akidah, ada huruf wa. Wa itu biasanya artinya dan. Al-akhlaq, akhlak artinya akhlak. Berarti ini adalah pelajaran akidah dan akhlak. Tuh, lihat. Bahasa Arab kayak gitu, tinggal disusun, insya Allah gampang. Nah, yang kedua, kosakata yang kedua. Ikutin, paham dulu, habis itu kalian ikutin. Al-Quran wal hadith, Al-Quran wal hadith, Al-Quran wal hadith, Al-Quran. Ini pelajaran apa? Lihat di bawah. Pelajaran Al-Quran, ada huruf wa. Wa itu artinya dan. Al-hadith artinya hadith. Berarti ini adalah pelajaran Al-Quran dan hadith.
Paham sampai sini? Nah, kosakata yang ketiga adalah al-fiqhu. Ikutin Bapak Wahab dulu. Al-fiqhu, ulang. Al-fiqhu atau biasa disebut pelajaran fikih atau pelajaran fikih. Baik, kita lanjut next. Pelajaran keempat. Kita baca pelafalannya, kosakatanya. At-tarikhul Islami. Pohap ulang ya, habis itu kalian ikutin. At-tarikhul Islami. Pohap ulangi. At-tarikhul Islami. Apa arti at-tarikh? At-tarikhu artinya sejarah. Islam, al-Islami. Islam itu artinya kebudayaan Islam. Ini adalah pelajaran apa? Siapa yang bisa tebak? Ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang di kelas 2 kalian belum pelajari. Tapi alhamdulillah di kelas 3 kalian sudah akan mempelajarinya. Yang terakhir, pelajaran yang ada di sekolah. Pelajaran agama khususnya. Yang terakhir adalah, ikutin Pohab dulu. Al-lughatul arabiyyah. Ulangi. Al-lughatul arabiyyah. Pohab ulangi. Al-lughatul arabiyyah. Apa arti al-lughah? Al-lughatu artinya bahasa. Al-lughah artinya bahasa. Al-arabiyyah. Arabiyyah. Bahasa Arab. Arabi artinya Arab. Arabiyah artinya Arab. Kalau digabung, al-lughah bahasa, al-arabiyah Arab. Berarti artinya adalah ini adalah pelajaran bahasa Arab. Oke, sampai sini sudah paham? Insya Allah. Kita lanjut. Baik murid-muridku, kita sampai ke kemampuan kedua tentang menyusun kata. Dulu di kelas 2, Pak Wahab sudah mengajarkan. Hampir tiap kali pertemuan bahasa Arab, Pak Wahab selalu menekankan. Yang namanya bahasa Arab itu harus diingat. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Yang susah, kalau kita bilang bahasa Arab itu susah. Dan kita nggak mau belajar. Nah, kalau kita bilang bahasa Arab itu mudah, maka bahasa Arab itu mudah. Cara menyusun kata dalam bahasa Arab hampir sama kayak kita menyusun kata dalam bahasa Inggris. Malah hampir sama kita menyusun kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang penting apa? Kosakatanya dihafal dulu. Contohnya, kemarin ada kata hadza surtiyun. Hadza surtiyun. Kata pertama. Kosakata pertama. Hadza. Apa arti hadza? Ada di lagu nomor 2. Hadza artinya ini. Surtiun ada di lagu nomor 4. Surtiun. Surtiun itu polisi. Berarti surtiun polisi. Ini ditambah polisi menjadi ini polisi. Berarti hadza surtiun artinya ini polisi. Jadi menyusun kosakata kayak gitu. Menyusun kata. Kita lanjut, kita coba menyusun kosakata lagi. Ada kosakata hadhihi dan kosakata sayyarah. Kalau digabung hadhihi sayyarah, apa arti hadhihi? Hadhihi itu artinya ini. Sayyarah artinya mobil. Kalau digabungkan hadza ini, sayyarah mobil berarti menjadi ini mobil. Gampang kan? Iya, angguk-angguk kepala gampang. Lanjut. Oh, belum muncul. Set. Wah, siapa ini? Ada yang kenal siapakah dia? Lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke
kosakata, khususnya kata kerja dan kata tanya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kata benda, banyak sekali kata benda. Mulai dari kos kaki. Apa, siapa yang masih ingat kos kaki? Jaurobun. Sepatu, khidaun. Baju, komisun. Itu adalah kata-kata benda. Sekarang kita akan membahas tentang kata kerja. Kata kerja itu seperti apa? Contohnya, membaca, menulis, minum, makan, tidur. Itu adalah kata kerja. Oke, paham? Bahasa Arab juga ada kata kerjanya, sama kayak bahasa Inggris. Membaca, bahasa Inggrisnya read. Menulis, write. Tidur, sleep. Nah, di bahasa Arab juga ada. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Siap-siap, buka matanya, dan jangan lupa minum air biar fokus. Oke, kosakata pertama. Ada tulisan akra'u. Akra'u. Apa arti akra'u? Akra'u artinya saya laki-laki dan perempuan membaca. Pak Wahab bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Coba kita bahas. Di bahasa Arab harus dipahami bahwa bahasa ini adalah bahasanya orang yang menggunakan bahasa Arab. Orang Indonesia tidak sering menggunakan bahasa Arab, maka kelihatan susah. Maka perlu dipahami. Coba kita lihat. Pertama ada huruf alif. Di belakangnya, setiap kata kerja yang ada alif di belakangnya itu maknanya saya. Hampir semua. Saya. Baik laki-laki dan perempuan yang Pak Wahab kuning ini. Artinya saya. Qara'a. Aqra'u. Artinya saya laki-laki dan perempuan membaca. Maksudnya apa? Kalau saya misalnya Fadel. Fadel mau bilang saya membaca. Fadel laki-laki atau perempuan? Pasti laki-laki. Maka menggunakan aqra'u. Saya membaca. Ada Arin. Arin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena laki-laki dan perempuan bisa memakai a, maka gunakan saya membaca. Aqra'u kata Arin. Paham sampai sini? Jadi setiap kata kerja yang di belakangnya ada a, maka dia artinya saya. Saya dulu. Habis itu baru kalian cari kosakatanya yang di depan. Biasanya cari aja di kamus. Kalau di pelajaran PAUHAB, insya Allah PAUHAB siapkan. Karena ini masih dasar. Insya Allah kita akan belajar pelan-pelan. Selanjutnya, next. Kalau di atas ada huruf A, di bawah ada huruf Ta. Lihat tuh, bentuknya sama tuh depannya. Cuman belakangnya beda. Tuh. Ta. Apa maksudnya? Kalau yang di atas, orang yang melakukannya adalah saya. Saya. Saya, aku, dia laki-laki atau perempuan. Saya laki-laki atau perempuan. Memakai A. Kalau kita mau bilang kamu laki-laki membaca. Ini membacanya ada dua. Ini ntar dihapus. Kamu laki-laki membaca. Lihat. Yang bedanya cuma saya dan kamu. Maka yang diganti adalah belakangnya. Belakangnya beda tuh. Lihat tuh. Berarti di belakang ditaruhin. Dikasih. Ditempelkan huruf ta. Lihat nih. Ta. Ta itu artinya kamu laki-laki. Ingat, kalau udah kamu laki-laki berarti nggak boleh perempuan. Paham? Kalau kita mau bilang kamu laki-laki pakai ta. Kamu laki-laki membaca. Takra'u. Takra'u. Paham sampai sini? Berarti
Yang beda cuman belakangnya. Soalnya kalau di depannya sama, artinya juga sama, membaca. Atasnya juga. Yang beda cuman ini doang. Alif yang di belakang. Depannya sama, artinya membaca. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir. Terakhir kedua, belum terakhir. Nah. Yang terakhir, bentuk hurufnya agak panjang. Lihat, tapi maknanya hampir sama. Dia masih pakai huruf ta di belakangnya. Yang di atas saya pakai alif. Di belakangnya pakai huruf ta. Yang ini juga pakai ta. Tapi perbedaannya di mana? Di depannya ada ina. Ina. Maknanya apa? Ta, dia artinya kamu, tetap ditambahkan ina di depan, berarti dia perempuan. Qoro'ah, lihat hampir sama. Membaca berarti taqra'ina. Taqra'ina artinya kamu perempuan membaca. Kita aplikasikan contoh, misalnya kita mau bilang satu-satu. Coba misalnya siapa ya yang kita sebut? Misalnya Vindi, misalnya Vindi perempuan. Vindi taqra'ina. Vindi kamu membaca, misalnya. Vindi perempuan, maka kita menggunakan ta. Tak ro'ina, karena dia perempuan. Tak ro'ina. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki kita pilih siapa? Misalnya, siapa ya? Kita pilih laki-laki Khairul. Khairul kamu membaca. Karena Khairul laki-laki, berarti memakai ta di belakangnya. Dan gak usah ditambahkan ina. Khusus kayak gini aja. Hampir sama kayak di atas. Bedanya pakai ta. Khairul kamu laki-laki membaca. Taqra'u kamu laki-laki membaca. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, kata tanya. Kemarin di kelas 2 kita sudah banyak menghafalkan kosakata tanya. Kayak di lagu yang kedua, biasanya Nadine hafal. Ada mah. Contohnya, ada lagu. Mahadha. Ma artinya apa? Hadha ini. Mahadha. Apa ini? Hadha qolamun. Hadha ini kolam polpen. Digabungkan. Hadha qolamun. Ini polpen. Berarti madza adalah artinya kata tanya, yaitu apa atau apa yang. Mari kita praktekkan ke bawah. Ada kalimat, kita gabung kalimat yang di atas. Madza taqra'u? Tanda tanya. Berarti dia sedang bertanya. Apa artinya? Kita lihat. Madza artinya yang pertama apa? Atau apa yang? Kita masukkan. Madza apa yang? Taqra'u, kita lihat ke atas. Taqra'u, mana yang cocok sama taqra'u? Ini bukan, karena menggunakan aqra'u. Yang kedua, benar, karena menggunakan ta. Berarti dia apa? Artinya, kamu laki-laki membaca. Kamu laki-laki membaca, kita gabung. Madza, apa yang? Taqra'u, kamu laki-laki baca. Berarti dia bertanya, apa yang kamu baca, Fadel? Karena Fadel laki-laki ditanya. Apa yang kamu baca, Khairul? Apa yang kamu baca, Raka? Apa yang kamu baca, Atala? Nah, paham sampai sini? Jadi, cukup menghafalkan kosakata satu persatu aja. Madza taqra'u? Contohnya, kita boleh dibalik. Lihat nih, lihat bisa dibalik, lihat. Kita mengartikan dari depan, lihat. Taqra'u artinya apa? Kamu laki-laki membaca. Kita artikan yang belakangnya. Madza berarti
Kamu laki-laki membaca apa? Tuh, masih bisa jadi pertanyaan. Kamu laki-laki membaca apa? No, kan enak. Atau mau dari belakang. Mada takra'u? Apa yang kamu laki-laki baca? Nah, kita coba ke yang lain. Mada akra'u? Artinya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? 1, 2, 3. Nah, Pak Wahab nggak lihat yang angkat tangan. Oke, semuanya angkat tangan. Semoga. Amin. Mada akra'u? Mada artinya apa yang? Akra'u artinya saya. Saya. Boleh Mahera, boleh Vindi, boleh Sasa, boleh laki-laki juga. Contohnya Abi. Boleh Fahri. Boleh menggunakan akra'u. Mada akra'u artinya apa? Mada artinya apa yang? Akra'u artinya saya laki-laki atau perempuan baca. Jadi apa yang saya baca? Berarti dia bertanya pada diri sendiri. Karena dia bertanya pada dirinya. Mada akra'u? Mada artinya apa yang? Akra'u artinya saya baca. Apa yang saya baca? Nah, kayak gitu. Boleh juga kita praktekkan ya sama yang di sini nih. Yang ketiga, lihat. Mada taqra'ina? Mada taqra'ina? Lihat, kita artikan lagi dari mada. Mada artinya apa yang? Taqra'ina, kamu perempuan. Berarti cuman khusus perempuan. Berarti yang ngerasa perempuan memakai taqra'ina. Berarti kita mau nanya perempuan, Madza taqra'ina ya Sasa? Apa yang kamu baca, Sasa? Tuh, bisa kayak gitu, oke? Alhamdulillah, kalau dipahami, alhamdulillah. Kita lanjut, next. Wow, ada percakapan. Nanti percakapannya Pohab jadikan tugas. Kita bahas. Sebelumnya sudah dijelaskan. Kalian harus menguasai beberapa kemampuan. Salah satunya adalah bisa melafalkan kosakata dalam bentuk percakapan. Ini ada percakapan antara guru dan murid. Guru bertanya, "Madza taqra'u?" Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Wahab nggak lihat lagi. Madza taqra'u artinya lihat. Madza tadi artinya apa? Apa yang? Taqra'u artinya kamu laki-laki baca, membaca. Berarti apa yang kamu laki-laki baca? Kalau laki-laki berarti cuman buat laki-laki aja, perempuan nggak boleh. Berarti lagi ditanya sama murid laki-laki siapa? Misalnya Fadel. Ya Fadel, madza taqra'u? Fadel, apa yang kamu baca? Atau kita balik. Ya Fadel, taqra'u misalnya. Tapi kalau diucapkan nggak boleh. Kalau diartikan boleh. Madza taqra'u? Kalau kita artikan, kamu laki-laki baca apa? Kamu lagi baca apa? Kamu laki-laki lagi baca apa? Tuh, Pak Wahab udah tulisin. Kalau mau pakai yang gampang-gampang, tulis aja. Madza, apa yang? Taqra'u, kamu laki-laki baca. Jadi, apa yang kamu baca? Dijawab sama murid. Karena Fadel yang ditanya, maka Fadel menjawab. Fadel akan menjawab saya. Karena Fadel yang ditanya. Nggak mungkin kalau Fadel ditanya, dibilang kamu. Nah, berarti Fadel menjawab, Aqra'ul Qur'ana wal hadith. Apa artinya A? Ingat tadi, kalau menggunakan A, selalu artinya saya. Saya. Qara'a, yaqra'u, aqra'u, aqra'u. Aku, saya. Membaca.
Al-Qur'an wal hadis. Saya membaca buku pelajaran Al-Quran dan hadis. Paham sampai sini? Ingat, tinggal digabung aja. Yang penting paham kosakatanya. Ini cuman penjelasan dasar untuk ini biar kalian ingat lagi. Cara menyusun bahasa Arab yang penting dihafalkan kosakatanya. Selanjutnya, Pak Wahab percepat. Mada taqra'u? Artinya masih sama. Mada, apa yang? Taqra'u, kamu laki-laki siapa? Khairul. Khairul, mada taqra'u? Khairul, apa yang? Taqra'u, kamu baca. Atau kebalikannya, kita artikan balik. Khairul, mada taqra'u? Khairul, kamu lagi baca apa? Kamu lagi membaca apa? Nah, gitu bisa. Tinggal dibolak-balikan saja. Yang penting hafal kosakatanya. Akan dijawab sama Khairul. Karena Khairul yang ditanya, maka dia akan menggunakan saya. Saya ingat, saya selalu A. Aqra'ut tarikhal islami. Aqra'ut tarikhal islami. Aqra'u, ingat aqra'u artinya ada saya. Aqra'u, saya membaca atau aku membaca. At-tarikhal islami, lihat bukunya. Tarikhah artinya sejarah. Al-Islami artinya kebudayaan Islam. Kalau digabungkan aqra'u, aku membaca, saya membaca buku tentang sejarah kebudayaan Islam SKI. Paham sampai sini? Kita lanjut. Tik. Oke. Sekarang tentang percakapan. Ini cewek apa cowok? Kalian tebak saja. Madza taqra'ina? Ingat, madza tetap sama apa yang taqra'ina. Penjelasan yang lalu ingat. Ta artinya kamu. Ina, ingat ina itu untuk perempuan. Taqra'ina berarti apa yang kamu perempuan baca. Berarti yang ditanya adalah perempuan. Gak boleh laki-laki. Gak boleh nanya Fadel pakai taqra'ina. Gak boleh. Gak boleh nanya Khairul pakai taqra'ina. Bolehnya nanya Mahera pakai taqra'ina. Ya Mahera, mada taqra'ina? Mahera, mada apa yang? Taqra'ina, apa yang kamu baca? Akan dijawab sama Mahera. Aqra'ul Qur'ana wal hadith. Aqra'ul Qur'ana wal hadith. Aqra'u. Saya. Aqra'u, membaca. Aku membaca. Al-Qur'an wal hadis. Cari di buku, cari di kosakata, harus dapat. Tapi udah ada di sini artinya. Al-Qur'an artinya Al-Qur'an, wal hadis artinya hadis. Berarti aqra'u, aku membaca buku Al-Qur'an dan hadis. Ini siapa yang nulis ini salah? Oh, Pak Wahab minta maaf. Pak Wahab salah nulis ternyata di sini. Ya, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya. Mada taqra'ina? Ditanya siapa lagi sekarang? Siapa yang ditanya? Perempuan apa laki-laki kalau taqra'in? Berarti yang ditanya adalah kamu perempuan membaca apa? Berarti yang ditanya perempuan. Ya, siapa yang belum disebutkan? Siapa ya yang belum disebutkan? Ya, Vindi. Mada taqra'in? Mada taqra'ina ya Vindi? Vindi, apa yang kamu baca? Ditanya sama Vindi. Kalau ditanya sama Vindi, maka yang cowok nggak boleh jawab. Yang ditanya cewek, Vindi. Maka Vindi menjawab, Aqra'ul huruf alif, saya, artinya saya. Aqra'u, aku.
saya, akra'u, saya membaca al-aqidata wal akhlak. Akidah, buku akidah, wal akhlak, dan akhlak. Jadi Vindi lagi membaca buku akidah dan akhlak. Baik, sampai sini Pak Wahab harap kalian memahami dasar bahasa Arab. Intinya adalah kalian tahu kosakata, hafal dulu kosakata. Hafalin kosakatanya selama belajar dari kelas 2 sampai kelas 6. Hafalin dulu kosakatanya, terus tahu cara menyusunnya. Tahu cara membuat kalimatnya. Ntar kita pelajarin di kelas 3. Kita sambil-sambil pelajari dasarnya. Baik, next. Apakah ini? Ternyata tugas. Tugasnya adalah 1. Pahami materi pada video. Kalian memahami, nonton baik-baik. Tapi makan dulu sebelum nonton. Setelah itu ketika kalian sudah memahami video Pak Wahab, maka buatlah catatan pada buku agama tentang percakapan yang ada di video. Seperti biasa kalian tulis. Pelan-pelan nulisnya. Tapi yang rapi, tulis catatan percakapan yang tadi tuh yang pada tentang madza taqra'u, tentang percakapan antara guru dan murid. Batas waktu pengumpulan. Oh ya, tulis bahasa Arab dan artinya. Kalian berusaha ya tulis bahasa Arab dan artinya. Batas pengumpulannya adalah mulai hari ini, hari Rabu, sampai hari Rabu depan. Panjang. Tapi harus mengumpulkan. Baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari Pak Wahab. Oke. Ternyata kita sudah berakhir pembelajaran kita. Pak Wahab harap kalian memahami penjelasan Pak Wahab, sehingga ilmu yang Pak Wahab berikan, pemahaman yang Pak Wahab berikan akan menjadi ilmu yang berguna bagi kalian, bagi masa depan kalian. Selalu semangat, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa beribadah ya, jangan lupa sholat. Karena percuma kalau kita belajar agama tapi kita nggak sholat. Ya. Ya kayak sekian dari Pak Wahab. Maaf nih kalau dari tadi Pak Wahab banyak menggunakan nama-nama. Maaf. Soalnya Pak Wahab cuman mau menyapa, soalnya kangen. Oke. Sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.